Otherworldly Evil Monarch. Bab 140. Judul: Memaksa Pagoda Hongjun. Mulut Junmo Xie melengkung menjadi senyum senang saat dia melambaikan tangannya. Itu bagus sekali, eksperimennya berhasil. Dia berkata, ini. Sambil menunjuk ke kandang di depan. Tidak berguna sekarang. Singkirkan mereka dari sini. Pelayan itu buru-buru mengumpulkan beberapa pelayan lagi, dan kemudian mereka semua membawa sangkar-sangkar itu pergi. Binatang suan itu tidak berguna? Jun Wuyi membuka lebar matanya saat dia menatap keponakannya dengan tidak percaya. Iya, mereka tidak berguna sekarang. Jun Mo Xie tersenyum lagi. Paman ketiga, Paman, jika kamu berencana membunuh ular itu untuk diambil dagingnya, maka hitung aku juga. Daging ular sangat baik untuk menutrisi tubuh manusia. Bunuh ular untuk daging? Jun Wuyi membuka mulutnya dengan maksud untuk memarahi Jun Mo Xie. Kita menghabiskan ratusan ribu tael untuk membeli binatang buas ini. Kamu meminta aku untuk membelinya tadi malam. Dan mereka sudah tidak berguna bagimu. Yang kamu lakukan hanyalah berparade di sekitar mereka selama 2 menit. Kedua ular bertubuh besi itu adalah level 5 Swan Beast. Dan mereka juga utuh sepenuhnya. Aku menghabiskan lebih dari 200.000 tael untuk mereka saja. Kamu ingin aku membuatkan makanan dari ular yang harganya 200.000 tael? Dia baru saja akan memulai kata-katanya ketika mereka mendengar suara gemuruh yang kuat. Dugu Xiaoyi berjalan ke halaman, dikawal oleh 7 pria bertubuh besar dan kekar. Dugu Xiaoyi tampak lebih cantik, halus dan anggun dalam kontras dengan ketujuh saudara laki-lakinya. Rambut hitamnya yang digulung tampak sedikit mengembang, yang ditahan oleh jepit rambut kristal. Wajah putihnya terlihat lebih lembut dan halus, sementara bibir ceria melengkung dalam senyuman yang mengungkapkan sedikit kegembiraan dan rasa malu di saat yang sama. Selendang putih menutupi gaun hijau mudanya, yang dengan lembut membelai tubuh sampai ke pinggangnya. Meskipun tubuh gadis muda itu tampak agak tidak dewasa dan belum matang, ia masih memiliki bentuk yang melengkung dan indah. Gadis muda berdiri di ambang pintu, sementara tubuhnya berkilau cemerlang di bawah sinar matahari pagi. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati lengan bajunya. Tidak banyak orang yang mampu menandingi keanggunannya. Jun Wuyi menatap keponakannya, yang sedang memandangi gadis muda itu, seolah-olah dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Bahkan Jun Mo Xie tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya dan untuk sesaat tenggelam dalam keindahan saat itu. Apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya, hah? Du Guying menggeram dengan tidak senang saat tubuhnya yang kekar melangkah ke samping, menghalangi saudara perempuannya dari garis pandang Jun Mo Xie. Tampaknya 7 saudara laki-laki Dugu Xiaoyi tidak terlalu senang dengan kunjungan saudara perempuan mereka ke kediaman Jun. Oh, bagaimana kabar Dugu Brothers tercinta? Apakah kamu ingin anggur lagi? Kita punya lebih banyak lagi. Jun Mo Xie menyipitkan matanya. Du Guying tiba-tiba meledak dengan suara keras. Jangan terlihat begitu bangga. Kamu membodohi kita hingga meminum anggur bodohmu itu. Dia tiba-tiba mendengus berat saat wajahnya mulai memantulkan warna malu. Setelah kembali ke rumah tadi malam, Dugu Xiaoyi jelas berlari langsung ke kamar saudara-saudaranya karena perkataan Ye Guhan membuatnya khawatir tentang kesejahteraan mereka. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat bahwa 7 kakak laki-lakinya sedang duduk mengelilingi meja makan, dan telah membalik kuali bubur besar yang tadinya ada di atas meja. Seseorang benar-benar tidak bisa menyalahkan mereka karena terjatuh di atas kuali. Anggur Jun Mo Xie telah membakar perut mereka, dan mereka bahkan tidak bisa mencerna makanan yang berminyak saat ini, apalagi daging. Tidak ada daging dan tidak ada alkohol selama seminggu penuh telah membuat ketujuh pria ini mengerang dan lapar. Bagi orang-orang sebesar itu, makan bubur 3 kali sehari untuk bertahan hidup bukanlah penyiksaan. Apakah Jun Mo Xie itu mengganggumu? Dan mengapa berat badan kamu turun begitu banyak? Aku baru saja melihat kalian beberapa hari yang lalu. Katakan padaku apa yang dia lakukan.
Aku akan memberinya pelajaran. Dugu Xiaoyi sangat terkejut dan marah melihat penderitaan 7 saudara laki-lakinya. Namun, kata-katanya menimbulkan rasa malu pada ketujuh saudara laki-lakinya, dan mereka semua secara bersamaan memikirkan hal yang sama. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa Junmo Xie menindas kita? Orang itu bahkan tidak bisa menyentuh kita, dan dia pikir dia menindas kita? Itu lelucon. Dia memang memberi kita anggur itu, tapi kita menjadi serakah setelah beberapa gelas. Itu saja yang terjadi hari itu. Meskipun anggur itu benar-benar enak. Apakah kamu baru saja mengatakan Junmo Xie? Kakak ketiga menamparkan binatang kecil itu ke tanah tempo hari. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pria sekecil dia bisa menindas kita? Xiaoyi, kamu bercanda kan? Ayo saudara, ceritakan padanya tentang itu. Dugu Hao membuka mulutnya untuk menyombongkan diri. Itu benar, kakak keenam dan aku menendangnya dan menginjaknya. Kamu seharusnya melihat raut wajahnya. Jika bukan karena kehadiran ayah, kita akan menabraknya. Dugu Sang mulai membual tanpa malu-malu. Tapi kudengar Junmo Xie meratakan kalian semua ke lantai? Informasi ini diberikan kepadaku oleh sumber yang sangat bereputasi. Ketujuh saudara laki-lakinya melewatkan kerutan di alisnya. Mereka menimbulkan begitu banyak rasa sakit padanya, dan dia bahkan tidak mengeluh tentang itu. Apa menurutmu Junmo Xie memiliki kemampuan untuk menjatuhkan kita bertujuh? Itu hanya rumor, dan kebohongan yang mencolok. Itu saja. Dugu Xiong berdiri dan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang tebal dan berbulu, dan memompa otot-ototnya menjadi simpul. Xiaoyi, aku yakin Junmo Xie menanamkan rumor ini untuk menyelesaikan masalah lama bersama kita. Karena dia tidak bisa menyentuh kita, dia hanya menggunakan rumor ini untuk menghibur dirinya sendiri. Itu benar, dia hanya berharap bahwa mengulangi rumornya akan menjadikannya fakta. Kita tidak hanya memukuli Junmo Xie hari itu, kita juga menghancurkan rumahnya, tetapi beberapa toples. Dugu Chong bergegas dan menutupi mulut Dugu Jie. Jangan bicara padaku. Bagaimana kamu bisa? Kamu memperlakukannya seperti itu. Dia, tubuhnya sangat lemah. Bagaimana kamu bisa melakukan itu padanya? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dugu Xiaoyi menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata tersebut. Tertekan, dia tiba-tiba mulai merengek. Apakah kalian tidak punya hati? Mereka pasti berlebihan. Ketujuh bersaudara itu mulai saling memandang dengan ekspresi bingung dan malu di wajah mereka, dan kemudian ke-14 bola mata itu kembali menatap Dugu Xiaoyi. Lalu apa yang kita katakan? Perut kita telah benar-benar dilubangi oleh pria itu, dan kita bahkan tidak diizinkan untuk membuka mulut sekarang? Dugu Xiaoyi mulai menghentakkan kakinya sambil terus terisak. Kamu terlalu keras padanya. Aku tidak bisa lagi melihatmu. Aku membencimu. Tiba-tiba dia berbalik dan berlari sambil menangis keluar kamar. Tentang apa itu? Dugu Xiong memandangi saudara-saudaranya yang lain dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak ada apa-apa. 6 saudara laki-lakinya yang tersisa tampak sama bingungnya dengan dia, dan menggelengkan kepala dari kiri ke kanan secara bersamaan. Dugu Wudi kebetulan melewati kamar mereka saat itu, dan sangat marah kepada putrinya meninggalkan kamar sambil menangis. Dia dengan agresif menyerbu ke kamar mereka dan meraih ketujuh dari mereka, dan kemudian mengajari mereka pelajaran. Kemudian, ketika Dugu Xiaoyi meminta izin untuk mengunjungi kediaman Jun, seluruh keluarga Dugu secara alami menentangnya. Mereka telah mengambil tindakan ekstensif untuk memisahkan mereka berdua, dan kemudian mengizinkannya mengunjungi rumah keluarga Jun setelah semua upaya itu akan sangat keterlaluan. Dugu Xiaoyi menggunakan caranya sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan menangis. Dihadapkan dengan air matanya, ketiga generasi keluarga Dugu menyerah pada keinginannya. Namun, mereka membuat syaratnya sendiri. Kamu boleh pergi, tetapi harus pergi bersama keluarga atau teman terpercaya. Artinya, dia akan ditemani oleh 7 saudara laki-lakinya di sana.
Dan dengan demikian, dia akhirnya ditemani oleh rombongan besar dan kuat alih-alih bepergian sendirian ke kediaman Jun. Nyatanya, Little White adalah binatang pertama yang mengambil sikap untuk pergi ke kediaman Jun. Dia telah melompat ke tanah dan menoleh untuk melihat dengan menyedihkan pada orang tua Dugu. Kemudian dia menoleh untuk menghadap Dugu Xiong dan menatap tajam ke arahnya dan saudara-saudaranya. "Jangan berani-berani menghentikanku. Aku tidak sabar untuk melompat ke pelukan Jun Mo Xie." Meskipun Little White hanyalah seekor anak kecil, dan meskipun pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya belum dimulai, dia masih membawa darah dan kebanggaan ras Suan Beast tingkat lanjut. Dia hanya tidak ingin berurusan dengan gangguan seperti itu. "Jika aku sudah dewasa, maka aku akan menggigit telingamu. Kamu tidak tahu siapa pria besar sebenarnya di sekitar sini." Jun Mo Xie menatap Dugu Xiaoyi sambil tersenyum. "Kamu terlihat sangat baik hari ini, Nona Dugu. Aku benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan darimu." Wajah Dugu Xiaoyi tiba-tiba mulai bersinar, dan dia membalas. "Kamu benar-benar mengira aku terlihat cantik? Aku pikir kamu belum memperhatikanku." Pikirannya memainkan nada yang sangat berbeda. Dia memanggilku Nona Dugu, bukannya gadis kecil. Jauh lebih enak didengar dari mulutnya. Jun Mo Xie buru-buru menjawab. Bagaimana mungkin? Namun, dia sudah mulai mendorong energi tubuhnya ke pagoda Hongjun dengan harapan memulai rotasinya. Little White berada dalam jangkauan senjata, jadi jelas ingin sedikit bereksperimen. Ini adalah pertama kalinya Jun Mo Xie dengan sengaja mencoba memulai revolusi pagoda Hongjun. Boom! Energinya mulai menembus ke pagoda Hongjun. Pagoda Hongjun tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mulai memancarkan sinar berwarna pelangi, yang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura yang kuat dan kuat mulai membanjiri pagoda, dengan intensitas gelombang tsunami.